ada di Indonesia. Saya Dewi, edukator dari Makarizo, kembali lagi menyajikan acara Zero to Hero untuk sobat salon semua yang ada di Indonesia. Makarizo sudah menemani para profesional salon selama 41 tahun dengan menghadirkan layanan dan produk yang berkualitas. Dan melalui acara Zero to Hero, kami ingin menyajikan inspirasi untuk sobat salon semua yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini saya sudah bersama dengan salah satu owner salon dari sobat salon Makarizo. Kita sudah bersama dengan Mbak Vero dari Regina Salon. Halo Mbak Vero, apa kabar? Baik, kabar baik. Oke, bagaimana nih salonnya? Baik Mbak, sekarang masa pandemi gini kami bersyukur karena bisa sampai saat ini bisa survive. Mbak Vero bisa cerita mungkin ke sobat salon semua yang ada di Indonesia, awal mula buka salon itu seperti apa sih Mbak Vero? Apakah dulu dari mungkin orang tua yang sudah punya bisnis salon atau seperti apa? Awal mulanya saya buka salon malah nggak tahu sama sekali mengenai dunia kecantikan itu. Oh, nggak tahu ya, kecantikan itu seperti apa gitu kan, dunia salon seperti apa. Nah, jalan ceritanya nih Mbak Vero, kok tiba-tiba salon sih yang dipilih profesinya? Dulu sebelum salon profesinya apa Mbak Vero? Saya dulu itu bekerja di perusahaan otomotif. Oh, dari otomotif Ya, salon bagian yang beralih ke kecantikan ya, juga ya, bagian Jadi, keuangan ya. keuangan. Jadi simpel banget alasan saya untuk buka salon. Ingin meluangkan banyak waktu untuk anak-anak saya. Jadi pada saat saya bekerja di otomotif itu jam kerjanya pada saat-saat tertentu, pada saat awal bulan maupun tutup buku, jam kerja saya itu jam 7 pagi sampai jam 10 malam Mbak Dewi. Bayangkan. Jadi anak-anak masih tidur, saya pulang anak-anak tidur lagi. Jadi waktu untuk keluarga kurang ya. Kurang. Dan ketemunya cuma hari Minggu. Begitu ceritanya. Hal yang paling mendasari karena ingin meluangkan banyak waktu untuk keluarga, khususnya anak-anak ya, karena posisi waktu itu anak-anak masih kecil. Jadi beliau ingin banyak sekali waktu dan perhatian yang tercurahkan kepada anaknya. Nah, awal buka salon itu langsung meninggalkan pekerjaan, langsung buka salon atau seperti apa, masih berkecimpung di dunia otomotif tersebut sambil buka salon, seperti apa Pak Vero? Mungkin bisa Jadi pada saat itu saya memutuskan untuk resign dari perusahaan yang saya gelutin. Saya kursus di Rudi di Sidoarjo pada saat itu. Karena saya masih awam di dunia kecantikan rambut terutama, jadi awal buka saya langsung merekrut 2 karyawan yang sudah expert, jadi sudah bisa gunting cowok cewek, bisa pegang segala hal untuk hal rambut. Karena saya merasa, wah saya baru kursus, nanti buka bisa nggak pegang customer gitu. Nah, ada keraguan tersendiri ya dari Pak Vero ya. Ada keraguan, karena saya belajar dari pengalaman waktu saya bekerja. Kalau seseorang memegang dunia yang digeluti, apalagi berhubungan dengan customer, tanpa kita kuat dalam hal bidang itu, nantinya akan hasilnya kurang maksimal gitu loh Mbak. Oke, jadi intinya kalau kita ingin menggeluti suatu bidang, kita juga harus mempelajari bidang tersebut supaya apa yang nantinya kita hasilkan itu benar-benar sesuai dengan ekspektasi klien. Iya, betul. Jadi pada saat itu saya bekerja di awal itu kan saya berhadapan dengan buku ini. Buku kan nggak bisa diajak ngobrol ini Mbak Dewi. Iya kan, nggak pernah diajak ngobrol. Lah, terus saya bekerja di bidang kecantikan rambut. Yang saya harus notabene ketemu orang terus, harus ngobrol, harus menanyakan apa yang kalian inginkan untuk rambutmu, ya kan? Iya, betul. Terus terang saya kurang untuk komunikasi seperti itu. Jadi makanya itu yang buat saya tantangan ya. Gimana nih nanti ngobrolnya, bisa nggak saya membuat mereka cantik, menarik sesuai yang diinginkan. Itu merupakan yang tantangan buat saya. Jadi waktu tempat saya les itu sudah pakai produk Makarizo. Berarti di Sidoarjo dulu ya. Terus waktu les itu kira-kira tahun berapa Mbak Vero? Tahun 2004 saya kursusnya. 2004 ya, khususnya. 2004 khususnya. Terus saya langsung mengenal, awal buka langsung saya pakai produk Makarizo. Dan saat itu di tempat saya orang-orang sudah pada mengenal Makarizo, jadi nggak susah untuk
menawarkan produk Makareso karena sudah unggul, jadi ngapain kita repot-repot gitu loh. Jadi begini, pada saat itu saya pakai produk X nih. Iya betul. Nah, produk X di tempat saya itu yang paling booming memang dari dulu smoothing. Jadi smoothing dan kebetulan terkenalnya lurusan lah ya, ya di pelurusan, salonnya ya pelurusan. Nah pada saat itu pegang rambut yang cukup keriting banget. Nah yang bikin menarik saya dan bikin menarik customer yang akhirnya bisa, kalau dulu kan promonya konvensional kan dari mulut ke mulut kan begitu toh. Rambut itu tanpa dicuci untuk netral yang kedua, ya kan, begitu dicuci netral kedua itu sudah lurus. Jadi waktu pengolahan step 1 itu rambutnya itu sudah, keritingnya itu sudah mulai kelihatan berkurang. Jadi itu yang membuat saya wow, luar biasa. Iya, nggak perlu susah-susah. Saya cari. Nggak perlu susah-susah gitu. Jadi meringankan pekerjaan kita selanjutnya ya, nyatanya jadi lebih ringan, step by step kelanjutannya juga lebih gampang. Ini merupakan produk yang sangat membantu untuk para profesional salon. Nah, kira-kira Mbak Vero ada nggak pengalaman nih selama buka salon? Ada nggak pengalaman yang paling tidak terlupakan dari Mbak Vero? Ini yang nggak saya terlupakan itu pada saat promo, Mbak. Nah, jadi pada saat itu ya kan beda dengan sekarang. Kalau promo mudah sekali, jadi bisa lewat Instagram. Betul, saat ini kan kita menggunakan media sosial ya. Ya, dengan media sosial Instagram, TikTok, media lewat koran, bagi-bagi brosur. Kebetulan saya ingin merasakan gimana sih bagi brosur itu. Jadi suami ini bawa mobil, Mbak. Kita karyawan orang 4 dan saya ditaruh di titik tertentu, dibiarkan menyebar. Iya, diminta untuk menyebar, ya kan? Nah sudah. Pada saat itu sisi kiri saya, sisi kanan karyawan saya, dan ada karyawan lain di rumah yang lain, di gang yang lain. Waktu itu di komplek yang bisa dikatakan komplek elit, Mbak. Saya waktu itu ya? Iya. Kemudian pas saya masukkan brosur ke rumah, ada suara anjing, Mbak. Nah, kuk gitu. Wah, masih jauh itu. Saya pikir wah masih jauh, saya nyantai aja, saya masukkan cepluk. Ternyata gitu. Waktunya berjalan ya kan, suara anjing itu semakin dekat dan pagarnya itu dibuka, Mbak. Jadi seketika anjingnya keluar. Jadi atlet pelari, saat itu saya langsung jadi atlet pelari. Luar biasa ya. Ini untuk mempromosikan salon supaya rame gitu kan. Kalau misalnya klien nih yang berkesan, kira-kira Mbak Vero ada nggak, Mbak? Ada. Jadi saya buka kan tahun 2004 nih. Ada nggak klien yang sampai sekarang mulai dari awal buka itu? Ya, jadi sekarang dia menetap di Korea ceritanya. Jadi waktu itu dia masih SMP, SMA kalau nggak salah. Sampai sekarang punya anak, sudah SMA tapi menetap di Korea. Wow, beberapa generasi berarti ya, mulai dari muda sampai dia punya anak, anaknya SMA. Iya, dan kebetulan awalnya tuh mamanya yang jadi langganan saya. Oh, berarti sudah berapa 3 generasi dong, Mbak Vero. Wow, luar biasa ya. Terus habis gitu dia dari Korea pulang ke Indonesia. Yang dituju pertama kali itu saya. Terus mamanya telepon, Agnes, kamu di mana ini? Di salon Tante Vero. Lu gimana tuh kamu? Dari pulang dari Korea kok nggak dituju mami dulu, kok malah ke salon? Saya dengarnya itu langsung wow. Berarti kamu itu dari bandara langsung ke saya hanya untuk menemui saya dan untuk melakukan pelurusan. Wow, luar biasa ya. Apa yang membuat Regina Salon tetap bersama Makareso untuk sampai saat ini? Inovasi yang diberikan Makareso itu nggak pernah berhenti, Mbak. Inovasinya, terus trennya otomatis kan mengikuti dari waktu ke waktu. Betul ya kan? Sekali. Selalu memperbaiki. Misalnya kita nggak nyaman ya dengan misalnya ini produk ini karena aromanya kurang begini. Selalu mengedepankan apa yang dikatakan oleh para hairdresser, memberi masukan yang bagus, memberikan ilmu-ilmu yang sebelumnya kita nggak bakal dapat atau nggak dapat waktu kita kursus dulu. Nah, support edukasinya betul. Jadi itu yang membuat kita itu
nggak akan lupa gitu Iya, loh, iya, betul. dengan Makarezo. Oke Mbak Vero, kira-kira nih Mbak Vero, kalau misalnya di salon, servis apa sih yang paling favorit di Regina Salon dengan menggunakan produk Makarezo? Pertama yang pasti unggulan itu pelurusan, apalagi sekarang dengan teknik terbarunya bisa menampilkan looks bagian bawahnya bisa wave. Itu Oke, berarti glow permanen ya, ya? glow permanen itu yang diminta oleh banyak klien di tempat saya. Kalau untuk Mbak Vero sendiri secara pribadi paling favorit nih produk Makarezo yang mana, atau apa produk Makarezo yang paling terfavorit buat Mbak Vero? Kalau saya pribadi, Iya, saya betul. menyukai sekali aroma TE yang ditampilkan oleh Makarezo. Wah, kenapa Bisa tuh Mbak juga. kok seneng banget sama aromanya? Beda dengan yang lain tentunya. Bedanya? Menampilkan aroma buah, minuman yang begitu diaplikasikan ke rambut itu tahannya itu bisa sampai 2 hari loh. Wow, luar biasa ya. Ya, Karena memang mungkin banyak treatment ya di tempatnya ya, Mbak Vero ya. betul. Jadi awalnya itu saya melakukan treatment TE itu di rambut. Lalu saya coba-coba saya aplikasikan di bagian punggung, di scrub untuk klien yang masuk waktu melakukan hair spa. Oke. Ternyata aromanya itu buat klien saya itu nggak bisa pindah ke lain hati. Wes, nggak bisa pindah ke lain hati ya. Jadi dan karena- selalu diingat gitu Nah, loh. jadi Regina kan- Salon ini loh treatment tubuhnya bisa aromanya green tea, coklat, strawberry. Nah, oke. Treatment TE itu ya karena dari aromanya yang awet ya, Ya, karena betul. ada kandungannya water active scent itu, sehingga rambut itu lebih awet aromanya, nggak bau apek ya. Betul, Jadi betul. di customer itu lebih nyaman, lebih suka karena aroma yang awet itu tadi. Betul. Ya, selain itu dari kandungan dan manfaat dari krim tekstur experience-nya ya Mbak Vero ya. Betul. Kira-kira siapa sih orang yang paling mendukung atau berjasa saat awal-awal karir untuk salon ini? Suami saya. Jadi Suami. awal yang menyarankan buka salon itu malah suami saya. Nah, Dan saya ada pertanyaan yang menggelitik juga nih. Apa yang membuat suaminya Mbak Vero berpikiran, oh ya udah kamu buka salon aja gitu? Jadi Kira-kira gini, apa? pada saat kuliah dulu itu kan saya suka otak-atik rambut. Saya penari ceritanya. Oh iya, jadi dulu Jadi- dari penari Iya. ke salon gitu kan? Jadi saya punya kegiatan tari pada saat itu, ambil unit kegiatan mahasiswanya itu ambil unit tari. Unit tari itu diwajibkan harus bisa merias wajah sendiri dan bisa harus sambil sendiri. Oke. Nah, terus habis gitu tiap saya tampil kan wajah ini terasa kayak tebal gitu loh Mbak. Jadi saya habis make up gitu ya, jadi saya langsung ke salon. Saya lihat, ya kan, oh, rame juga ya. Ternyata suami saya malah menilainya lebih, wow, rame loh Mak. Kalau seandainya kamu buka salon, ya kan, Serame ini. serame ini nggak perlu kamu meninggalkan anak-anak. Iya, betul sekali. Itu yang membuat saya akhirnya membuka mata saya. Langsung buka salon itu Iya, ya. betul. Luar biasa nih Mbak Vero ya. Hobi yang sederhana ya dari seorang penari, kemudian wah ini kalau misalnya saya rias sendiri, kemudian buka salon ya kan untuk memberikan tempat lah untuk orang-orang yang ingin cantik itu tadi dengan cara buka salon. Nah itu akan lebih menguntungkan untuk bisnis ya Iya, Mbak Vero. betul. Oke, Mbak Vero mungkin ada nasihat yang bisa disampaikan kepada calon hero. Buat calon hero, jangan berhenti untuk belajar karena ilmu itu nggak akan habis. Ilmu selalu bertambah. Jangan pernah berhenti belajar, tetap kreatif dalam kondisi apapun, terutama pada saat pandemi begini. Dan yang ketiga, bersyukur, karena bersyukur segalanya akan diberikan lebih. Dalam menghadapi pandemi seperti ini, ada nggak tips dari Regina Salon yang dilakukan ya? Kita tahu semua bahwa pada saat masa pandemi seperti ini, bisnis salon itu ada yang turun, ada yang tutup gitu kan. Nah, caranya nih biar tetap survive itu seperti apa? Jadi saya mengikuti kondisi pada saat itu.
pada saat pandemi kan otomatis banyak orang takut untuk keluar rumah nih Mbak. Betul sekali. Jadi saya melakukan servis layanan di rumah. Saya melakukan pelurusan di rumah, melakukan treatment dari ujung rambut sampai ujung kaki, masas dengan produk Makarizo yang green tea-nya itu luar biasa. Jadi kita menunjukkan bahwa kita sudah antigen. Dan biasanya tamu-tamu yang kita pegang pun juga bisa menunjukkan antigen bahwa mereka itu negatif. Wow, luar biasa ya perjuangan dari Mbak Vero, aku owner dari Regina Salon. Beliau tetap survive gitu kan, gimana caranya karyawan ini tetap ya bekerja dan tetap untuk Regina Salon ini tetap berjalan di masa pandemi ya, salah satunya dengan menjalankan yang namanya home service. Iya, layanan di rumah. Ya, layanan di rumah, tapi tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan. Oke, terima kasih Sobat Salon Makarizo yang ada di seluruh Indonesia. Cukup sekian perbincangan kita kali ini bersama owner salon dari Regina Salon, ya Mbak Vero. Saya ucapkan banyak terima kasih Mbak Vero atas kedatangannya. Terima kasih sharingnya, terima kasih ilmunya hari ini yang dibagikan kepada calon hero yang ada di seluruh Indonesia. Sampai ketemu lagi di acara Zero to Hero selanjutnya. Bye.